Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Mulasan. Saya di sini akan menjelaskan makalah kelompok 4 yang menjelaskan tentang fonologi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita mengenal fonologi, kita terlebih dahulu mengenal fonemik. Fonemik adalah bagian dari fonologi yang merupakan bidang linguistik. Fonemik mempelajari suara bahasa serta memerhatikan manfaat bunyinya sebagai pembedaan dua makna. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan fonemik dan fonetik, yang mana fonetik hanya meneliti bunyi terhadap umumnya, tidak memperhatikan apakah bunyi tersebut ada perbedaan atau tidak. Tujuan kajian fonemik ialah fonem, yaitu bunyi atau suara bahasa yang menjadi perbedaan arti kata, yang mana fonem yaitu bunyi atau suara bahasa yang fungsional, yaitu bunyi atau suara bahasa yang bisa membedakan makna dan katanya. Fonetik berpusat pada keberadaan alat ucap penghasil bunyi bahasa, sedang materi fonemik lebih berpusat pada fonem sebagai satuan bunyi bahasa terkecil. Sebab apa yang disebut dengan fonemik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Adapun pengertian fonem dapat dijelaskan satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan makna. Macam-macam fonem yang ada pada semua bahasa, khususnya bahasa Indonesia, mencakup fonem vokal, fonem diftong, dan fonem konsonan. Berdasarkan data yang ada, bahwa persoalan jumlah kemampuan daya gabung fonem dalam kata secara pasti dapat dikatakan banyak dijumpai pada fonem konsonan, sebab jumlah fonem konsonan lebih banyak jika dibanding dengan jumlah fonem vokal maupun terlebih fonem diftong. Jumlah fonem konsonan sebanyak 25, fonem vokal 7, dan fonem diftong 3. Jumlah fonem konsonan relatif lebih banyak berlaku wajar, sebab apa yang disebut dengan fonem konsonan mampu menerima fonem konsonan asing atau pinjaman, sedangkan baik fonem vokal maupun fonem diftong tidak ada yang berasal dari fonem asing atau pinjaman. 2. Asumsi identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi yang paling kecil yang dapat dibedakan makna dengan bentuk linguistik yang paling kecil dan dapat berbedaan dari makna. Wujud fonem bukan cuma menyerupai bunyi-bunyi segmental ialah baik vokal maupun konsonan, namun dapat juga dalam bentuk unsur suprasegmental atau baik tekanan, nada, durasi maupun jeda. Bahkan kedatangan unsur suprasegmental sangat tidak mungkin bisa dipisah sama bunyi-bunyi segmental, namun selagi dapat dibuktikan secara empiris selaku unsur yang merupakan perbedaan makna, maka dapat dikatakan fonem. Perubahan fonem. Penyampaian sebuah fonem bisa berbeda-beda dikarenakan sangat tergantung pada lingkungannya atau terhadap fonem lainnya yang ada di sekitarnya. Terdapat beberapa yang dapat merubah fonem empiris, empentesis, yaitu asimilasi dan disimilasi, netralisasi dan arkifonem, umlaut, ablaut, dan harmoni, vokal kontraksi, serta hilangnya bunyi atau metatesis.
Yang keempat ialah atau D, asimilasi dan desimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Misal, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu pakai P, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T yang tak bersuara berubah menjadi bunyi P, yaitu bunyi tidak berbeda suara. Halnya dengan proses asimilasi. Dalam proses disimilasi, perubahannya menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi fonem yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata cipta dan kata cinta berasal dari kata Sanskerta. Kita lihat bunyi T pada kata cinta berubah menjadi PT atau cipta pada kata cipta, dan menjadi bunyi NT pada kata cinta. Kontras adalah pengalihan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan dan ekonomisasi pengucapan. Misalnya, kata tidak diganti dengan tak atau ndak. Tidak ada diganti dengan kata tidak, tiada. Kata bagaimana diganti menjadi gimana. Penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kontras fonemik mengacu pada perbedaan fonetik minimal, yaitu perbedaan kecil dalam bunyi ujaran yang membuat perbedaan dalam cara bunyi tersebut dirasakan oleh pendengar, dan karena dapat menyebabkan leksikal mental yang berbeda untuk kata-kata. Misalnya, apakah suatu bunyi bersuara atau tidak bersuara penting untuk bagaimana bunyi dirasakan dalam banyak bahasa. Sedemikian rupa sehingga perubahan fitur fonetik ini dapat menghasilkan kata yang berbeda. Alofon, yang mana bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem, seperti bunyi P dan P untuk fonem bahasa Inggris pada kata pace dan space, disebut alofon fonem. Seperti juga pada identitas fonem. Identitas alofon juga hanya berlaku pada satu bahasa tertentu dengan cara membandingkan bunyi pada distribusi komplementer. Distribusi komplementer bisa juga disebut distribusi saling melengkapi, adalah yang tempatnya tidak bisa ditukar. Terdapat juga distribusi bebas alofon, adalah bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Pasangan minimal adalah fonem yang dapat dipakai sebagai alat permainan bahasa. Sebab pengertian permainan bahasa adalah adanya upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa dalam mempermainkan bahasa, khususnya kata, demi tujuan kepentingan tertentu. Pengertian pasangan minimal juga sebagaimana setelah dijelaskan di atas, yaitu kemampuan pengubahan bentuk dan beda atau kontras. Maka kata akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kita. Bertolak dari kajian kutipan pasangan minimal tersebut, data berikut menjelaskan persoalan yang dimaksud gula kali gula, jari kali mari, papa kali mama, nenek kali bebek. Dengan demikian, tampak jelas bahwa persoalan pasangan minimal berunsur satuan terkecil, yaitu fonem. Bahkan keberadaan fonem dalam pasangan minimal merupakan dasar penyebab adanya beda atau kontras makna kata yang dipasangkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.